Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB, dimanapun berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam program Night Call bersama saya, Pendeta Romi Mateos, Pendeta Jemaat GPIB Paulus Jakarta. Saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan selanjutnya dapat kami berlakukan dalam kehidupan beriman. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami yang akan membaca dan merenungkan sabda-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari 1 Timotius pasal yang kedua. Mari kita buka dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 5 sampai 7 yang menyatakan, sebab Allah itu esa dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pernyataan Rasul Paulus dalam ayat-ayat bacaan ini adalah sebagian dari nasihat yang ia sampaikan kepada Timotius, seorang pelayan Tuhan yang masih muda dan juga rekan sepelayanan dari Paulus. Paulus ingin agar Timotius memperlihatkan dedikasi yang kuat dalam melayani Tuhan. Kepada Timotius, Paulus mengingatkan dalam pembacaan ini, siapa Allah yang telah memanggil dirinya untuk mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang Paulus sampaikan tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, Dia adalah Allah yang menghendaki agar semua manusia diselamatkan. Kita bisa membaca pernyataan Paulus itu di ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 3 dan 4. Jadi dari bangsa manapun kita berasal, Allah menghendaki kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, keselamatan diberikan bukan berdasarkan perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan berdasarkan anugerah Allah yang kita terima melalui iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, yang Paulus mau sampaikan adalah, dia sampaikan bahwa Tuhan adalah Allah yang esa. Dan Allah yang esa itu memiliki perantara yang esa pula, atau perantara yang satu-satunya, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini dengan maksud untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Sehingga saudara-saudara, melalui Yesus Kristus seluruh manusia, seluruh umat manusia dapat mengenal Allah dengan benar. Jadi tanpa Yesus sebagai perantara, sang perantara, kita tidak mungkin dapat memiliki persekutuan dengan Allah. Kita tidak mungkin dapat mengenal Allah dengan benar. Paulus menyatakan bahwa Allah telah menetapkan dirinya sebagai pemberita Injil
dan juga sebagai rasul untuk memberikan kesaksian tentang Allah yang esa itu kepada semua orang, terutama kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi Allah yang esa menyatakan karya keselamatannya itu yang Dia tujukan kepada semua orang, kepada segala suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang esa juga adalah Allah yang penuh kasih. Mengapa? Karena Ia tidak menghendaki seorang pun binasa dalam dosanya. Yang Ia kehendaki adalah agar keselamatan itu dapat dinyatakan bagi semua manusia, agar semua manusia dapat menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan supaya setiap orang mengenal atau memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah perantara, tetapi Dia juga telah ditentukan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal itu dikatakan oleh Paulus pada ayat yang ke-6, di mana dia mengatakan bahwa Yesus sebagai sang perantara itulah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Jadi melalui pengorbanannya, di mana Yesus telah menyerahkan dirinya kepada kita, maka Dia dapat menebus kita dari kuasa dosa dan kematian. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita telah menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang harus kita lakukan? Sepatutnya kita mengucap syukur, kita bersyukur, kita memuji, kita memuliakan namanya atas segala karyanya yang agung, atas segala karyanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Jadi inilah kebenaran tentang Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus, dan kita pun dipanggil untuk memberitakan kesaksian yang sama, sehingga orang lain pun dapat mengenal kebenaran. Pertanyaannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang lain dapat mengenal kebenaran? Bagaimana orang lain dapat mengetahui bahwa Allah mengasihi mereka? Bagaimana orang lain dapat mengetahui bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi tebusan bagi kita sekalian? Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk memberikan nyawanya, sehingga melalui pengorbanannya kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya untuk berani, untuk setia memberitakan atau memberikan kesaksian tentang Allah yang esa itu, Allah yang telah datang melalui Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada semua manusia. Dan Allah yang esa itu juga adalah Allah yang menghendaki supaya kita hidup dalam kebaikannya, supaya kita hidup dalam kebenarannya, dan yang terutama juga sebagai umatnya, kita bukan hanya hidup dalam kebenaran, dalam kebaikannya, tetapi mari saudara-saudara, kita menjadi umatnya yang mau membuka diri, menerima kehadiran mereka yang berbeda dari kita. Karena Allah yang esa itu bukan berarti Allah yang tidak menerima perbedaan, tetapi Allah yang selalu menerima, merangkul semua perbedaan yang ada dalam dunia ini, sehingga saudara-saudara, biarlah di tengah-tengah perbedaan yang ada, yang kita saksikan, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tetap setia untuk menyatakan kasih dan kebaikan Allah yang esa itu, yang Dia telah nyatakan melalui karya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia itu. Terpujilah nama Tuhan.
kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian yang telah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga pada malam hari ini kami sekalian boleh mendengarkan kembali akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi tinggal tetap di dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Warga GPIB dimanapun mereka berada, yang dengan setia boleh meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Tuhan dalam setiap pergumulan, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan yang kita boleh dengarkan dalam program Night Call pada malam hari ini. Kiranya memberkati saudara sekalian sahabat GPIB dimanapun berada. Sampai berjumpa di lain kesempatan.